Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Pak. Silakan yang belum untuk mengisi absen dulu ya. Silakan ya. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk mengisi absen yang belum. Silakan. Baik, sudah mengisi absen semua? Ada yang belum mengisi absen? Sudah? Sudah ya? Sudah mengisi absen semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Han. Baik, sekali lagi Bang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di dalam semester 2 ya, berarti kalian ya, angkatan 2021 ya. Iya Pak, betul. Ya, kita diskusi aja ya, pertemuan pertama ya, nggak usah terlalu tegang semuanya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, jangan takut untuk diskusi sama Bapak ya. Kali pertama nih kita ketemu ya. Semester lalu kalian diajar siapa ternyata? Prodi MSDMA. Rata-rata Pak Budi. Oh, Pak Budi ya. Kemudian? Nggak ada, Pak. Pak Budi doang? Bu Dora, Bu Ii, Bu Ami. Oke, baik. Ya, kalau semester lalu saya ngajar bahasa Indonesia itu kelasnya ini, Emir ya. Emir tuh kelas berapa ya? Itu B Pak. Oh B ya. Kalau ini kelas? A. Oke, A. Di angkatan kalian tuh ada berapa kelas darinya? 5 kalau nggak salah Pak. 5 ya? Ya. 5 sama karyawan, Pak. Oh, 5 sama karyawan. Karyawan 2021 tuh ini ya?
Bu siapa saya lupa namanya. Ada berapa orang memang kelas sore ya. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Kita di sini pertemuan pertama diskusi aja ya. Nggak usah belum masuk perkuliahan supaya kita ini biar lebih rileks. Tadi pagi ada kuliah kalian? Ada Pak, Kuliah apa? warga negaraan. Oh, kewarganegaraan. Budora. Iya betul. Ya, 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 ya. Oke. Terima kasih Adit. Ini kalau jam-jam 1 ini jam-jam rawan ya. Jam-jam 2 nih. Enaknya nih emang tidur siang kali ya. Enak Kalau banget. masih kalau masih pada ngantuk, Bapak saranin sih cuci muka dulu deh. Atau enggak kalau di kelas Bapak sih silahkan kalau kalian di depan mau ada kopi ataupun teh silahkan ya. Kita santai aja ya. Udah pada gede-gede. Kalau mau sambil ngemil juga kalau di kelas Bapak aja ya. Kalau kelas Bapak sih silahkan ya. Asal di mute ya. Kalau lagi makan kacang bersuara kan nggak seru juga ya. Jadinya pengen minta gitu. Itu ya. Baik. Kalau sebelumnya tuh Bapak memang sekarang kalau tahun ini Bapak tuh dipercayakan di prodi adik-adik ya, anak-anak ya. Bapak dipercayakan di program studi sekarang. Kalau kemarin Bapak memang ditempatkan di unit penelitian di Poltek. Kalau sekarang Bapak ditempatkan di program studi bareng Pak Budi ya. Jadi Pak Budi Kaprodi, Bapak Sekprodi di program studi gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau ada yang juga bertanya berkaitan dengan perkuliahan silahkan. Di kelas ini ada yang pembimbing akademiknya Bapak nggak ya? Ada? Nggak ada Atau Pak Bapak di lupa? sini. Di kelas ini itu Enggak. Pak Budi atau enggak Pak Edi. Oh, iya, 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 iya. Di kelas Bapak kelas berapa ya? Berarti mungkin dibaginya per ini kali ya, per kelas ya. Mungkin Bapak kebanyakan kelas B atau enggak C kali ya. Bapak lupa ya. Gitu ya. Jadi memang sedikit cerita, memang harusnya kita tuh kuliah luring ya, anak-anak ya. Kita tuh kuliah luring harusnya ya. Namun memang sangat dinamis sekali ya. Sangat kita sudah mempersiapkan sarprasnya loh. Sarprasnya kita sudah persiapkan semua untuk kuliah luring. Namun ternyata awal tahun Januari makin lama kok muncul lagi ya salah satu jenis COVID ya, yaitu apa? Omikron ya. Dan ternyata semakin lama semakin banyak gitu loh, semakin bertambah sehingga instruksi presiden memang turun lagi PPKM level 3 kalau nggak salah ya, dan mengharuskan semua untuk bekerja dari rumah. Jadinya mengakibatkan ya cepet sih ya, H-seminggu sebelum kuliah ternyata keputusan dari manajemen mengharuskan daring ya. Ya memang untuk kebaikan bersama ya, anak-anak ya. Bapak sih inginnya kalian tetap berkepala dingin ya. Di sini ada yang dari luar kota kah kelas ini? Ada. Siapa yang dari luar kota? Luar kota itu maksudnya Jakarta, Bekasi, Bogor dan sebagainya ya. Kalau Bapak juga Bekasi kan pinggiran Jakarta ya. Ada di sini. Yang di luar kota ada. Yang ada rencana mau ngekos itu ada. Ada, Pak. Akila ya? Iya, Akila di mana tinggalnya? di Purbalingga. Di mana Akila? Di Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, 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 ya. Tapi sekarang Akila masih di sana ya? Asli, Pak. Ya, 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 ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Juga kalau bisa memang sekarang kan juga lagi dicanangkan pemerintah untuk vaksin ketiga booster ya. Ya di sini juga Bapak menganjurkan kalian memang untuk segera vaksin booster ya, yang ketiga ya, sehingga nanti mempersiapkan kalian
memang di dalam peraturan ini rencananya kan di dalam pertemuan 1 sampai dengan 7 sebelum UTS itu adalah daring. So, jadi nanti setelah UTS kita nggak tahu itu akan luring, offline, ataupun online. Ya, jadi dipersiapkan saja. Di kelas ini juga semoga kalian semua sudah vaksin pertama, kedua, dan ketiga ya, booster ya, sehingga siap untuk depannya. Itu ya. Di kelas A ini siapa koordinatornya? Belum dibentuk, Pak. Oh, belum dibentuk Adit ya. Ya. Jadi Bapak pengen ada satu dong untuk PIC kelas ini, perpanjangan informasi dari Bapak kepada dia ya. Bebas ya, boleh cewek, boleh cowok ya. Kalau kalian mau bikin 2 orang juga silahkan ya. Jadi nanti segala informasikan ke Bapak ataupun nanti Bapak kasih tahu ke dia ya. Oke, yang pertama Bapak mau absen dulu ya, sekalian perkenalan ya. Sebentar, ini Bapak dari rumah nih, jadi saya dari ini kalau misalnya agak sedikit patah-patah. Tadinya Bapak hari ini soalnya WFH kebetulan ya, besok baru WFH kampus. Kalian di sini semuanya sudah pernah ke kampus kan? Ada yang belum pernah ke kampus kan? Sudah semua, Pak, kayaknya, Pak. Udah ya? Cuma 1 orang doang, Pak. Oh, siapa? Alvina. Siapa yang belum pernah kampus? Sehingga kalau minimal kalau belum pernah ke kampus bisa lihat dari YouTube ya. Oke, sudah muncul belum absensinya? Sudah, Pak. Oke, bentar ya. Sebentar, kita mau ambil simbol dulu. Sebentar. Ini kalau misalnya menggunakan typing dari handphone begini ya. Sebentar ya. Adit, ada ya? Ada, Pak. Adit, kamu dari mana, Adit? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Jakarta yang mana? Jakarta Timur. Timurnya mana? Matraman, Pak. Oh, Matraman ya. Bapak rumah mertua di Duren Sawit ya. Oke, salam kenal Adit ya. Ya. Ayusa, Hadir, Pak. dari mana Ayusa? Dari Jakarta Selatan. Selatan di mana? Di Tebet. Tebet ya? Oh, deket dong Tebet ya, kalau misalnya ke kampus ya. Tinggal kamu naik Gojek atau nggak naik motor ya. Itu ya Ayusa ya? Iya, Pak. Oke, Ayusa. Next, Amaris. Hadir, Pak. Amaris dari mana soalnya? Tangerang, Pak. Tangerang ya. Amaris, kalau Bapak Amaris nih pengen nginep aja ya. Hotel Amaris gitu ya. Kita harus sering-sering ketawa loh. Anak-anak ya, kalau nggak ngantuk semua ntar nih. Atau nggak, biasanya kalau offline nanti Bapak suruh lari-lari dulu ya, keliling lapangan ya. Nggak juga sih ya, capek semua ntar keringetan ya. Oke, next, Andi Nabilah. Hadir, Pak. Oke, oh Andi perempuan ya? Panggilan siapa ini? Nabilah? Iya. Oke, Iya. Nabilah dari Nabilah mana? Abel. Terserah Bapak. Dari Tangerang. Tangerang juga ya? Oke, salam kenal Iya. Nabilah ya.
Iya, Bapak. Akila. Salam kenal juga. Oke, Akila. Iya, Pak, hadir. Akilanya Akila ya. Iya. Arman. Arman ada? Arman ada di playlist nggak MS Team? Teman-teman boleh cek dong. Kayaknya ada nih Arman ya. Ini Arman jangan-jangan ketiduran lagi. Ada Pak, dia kayaknya lagi ada masalah itu soalnya nggak bisa on cam, nggak bisa on mic juga gitu. Mic ya. Nah, teman-teman ke depannya, ini Farhan boleh info ke teman-teman ya, Bapak info juga. Kalau misalnya kalian nggak bisa on cam ataupun on mic, tidak masalah. Namun yang pasti kalau bisa respon ya. Misalnya melalui chatting ya, melalui chat. Ini berlaku buat Bapak maupun buat yang lain. Jadi intinya kalian ada gitu loh. Takutnya robot gitu kan. Kalau robot kan takutnya kan ya itu ya. Jadi dia tidak merespon. Jadi kalau bisa merespon ya. Ini buat kedepannya. Once kalian ternyata bermasalah kameranya ataupun bermasalah mic-nya, langsung aja chat ya. Chat. Maaf Pak, maaf Bu, kamera dan itu saya bermasalah. Gitu ya. Jadi menginfokan. Oke. Arman ya. Cinta? Hadir, Pak. Hadir ya. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Cinta. Saudara sama Cinta Laura ya? Enggak. Enggak, Pak. Oh, di sini kok ada dua ya? Ada Azara, Azari ya. Kalian seperti kakak beradik ya? Enggak ya? Ailsa Azari, Cinta Ananda Anandia Azara. Panjang juga ya Cinta ya. Ini kamu gimana nih kalau misalnya lagi ujian? Cinta, Ananda, Azara, Sukoco. Belum lagi ntar dibenerin ya. Apalagi kalau misalnya ntar tes penerimaan CPNS ya. Agak PR juga nih. Pasti ini yang satu dari ibu ya, dari bapak. Oh, kamu asli mana nih, Cinta? Jawa. Oh, Jawa. Ya. Oke. Sekarang di mana? Tinggal dari Jakarta. Tinggal di mana? Di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang ya. Banyak ya Tangerang ya. Oke, baik, Cinta. Dendi. Sorry, Dendi atau Dandi ya? Dandi ya? Dandi ada? Dandi, Bapak lihat di MS Team juga nggak ada nih Dandi nih. Dandi. Ada Pak di MSD Pak. Oh, ada ya? Cuma masalahnya mungkin seperti Arman Pak. Oh iya. Oh ini dan dia biasa gitu ya. Dit, Farhan langsung info ya ke teman-teman kalian yang bermasalah kayak gini. Kalau bisa komunikasikan via chat gitu ya. Buka chat MS Team, chat situ. Oke. Dan di Devin. Hadir Pak. Devin dari mana asal Devin? Ini dari Jakarta Pusat, Mayoran. ya Pak. Oke, Devin. Salam kenal Devin. Dwi Ranita. Hadir Pak, Oke, asal dari mana Dwi? saya Jakarta Pusat. Nanya tuh. Di mananya Dwi? Itu Pak, di Roxy. Oke, di Rocky. Dwi pasti ini kamu anak kedua ya Dwi ya? Iya Pak, Oke, kamu kedua dari berapa saudara? dari 2, cuma punya abang. Oke Dwi. Ya, terima kasih. Next, Erika. Iya, Pak. Hadir. Erika, salam kenal Erika ya. Iya, Pak. Oke, kita sudah ketemu ya. Next,
Next, Erika Irfan. Hadir, Pak. Irfan dari mana? Dari Tegal. Tegal ya? Oke. Sekarang tinggal di mana, Irfan? Tegal juga? Di Jakarta, Pak, ngekos. Oh, ngekos ya? Wah, Iya. ya. Semoga lancar dan aman ya. Semoga ya. Oke. Tadi Erika tinggal di Jakarta kan ya, Erika ya? Bapak lupa nanya ya. Iya Pak, tinggal di Jakarta. Jakarta ya Erika ya. Ya, Irfan ngekos. Oke. Kirana? Hadir, Pak. Nah, dari mana Kirana? Dari Jakarta Selatan. Di mananya tuh? Di Mampang. Di Mampang ya. Ya. Iya. Bapak dulu tuh kerja di Mampang juga tuh Kirana, di Bank Mega Pusat. Ya. Mungkin sering kamu lewatin kali ya? Enggak? Mampang. Iya, Pak. Tapi Mampang tuh masih banjir nggak sih sekarang Kirana? Di daerah saya sih enggak, Pak. Tapi kan terkenal banjir ya? Di depan-depannya ya? Masih sih, iya di beberapa. Iya, Mampang, kawasan padat tuh. Oke, Kirana. Next, Latifah. Hadir, Pak. Oke, di mana domisilinya? Apa, Pak? Domisilinya di mana? Domisilinya? Dari Solo, Sumatera Barat. Sekarang di mana? Masih di sini, Pak. Oh, ya. Oke, Latifah. Semoga aman perkuliahannya lancar ya. Iya, Pak. Amin. Oke, next. Lutfiana. Lutfina, Pak. Oke, salah. Lutfina. Ya. Iya. Di mana domisilinya? Penjaringan, Pak. Jakarta Utara. Jakarta Utara Penjaringan ya. Oke, salam kenal Lutfina. Dan kenal juga, Pak. Maisye Asokawati Firdaus. Hadir, Pak. Ini panggilannya siapa ya? Maisi, Pak. Maisi ya. Oh, kamu asli dari mana, Maisi? Bekasi. Maksud Bapak orang tua dari mana asli? Oh, Kuningan. Oh, Kuningan ya. Kamu Bekasinya di mana? Di Tambun Utara, Pak. Tambun ya. Kalau rumah Bapak di Bekasi Timur, di Rawalumbu. Oke, salam kenal ya, Maisi ya. Marsya Putri Sugiartono. Saya, Pak. Oke, panggilannya siapa? Marsya ya? Iya, Kamu domisili di mana? di Jakarta Barat, Pak. Oh, di mananya tuh? Bonjeruk. Oke, Bonjeruk ya. Salam kenal ya, Marsya ya. Iya, Pak. Michael? Hadir, Pak. Ya, dari mana Michael? Dari Tangerang. Tangerang ya. Tangerangnya di mana nih? Di Ciledug, Pak. Ciledug ya. Oke. Salam kenal Michael ya. Muhammad Arvin. Hadir, Pak. Oke, dari mana domisili? Jakarta Barat. Di mananya tuh? Cengkareng ya. Oke. Alvin panggilannya ya? Arvin Pak. ya. Iya, Pak. Oke, Muhammad Agil Tamami. Agil. Hadir, Pak. Oke, domisili di mana Gil? Cimanggis. Buaran. Kok kamu nggak tahu Gil domisili di mana? Sekarang di sini lebih sering di Jakarta, Pak. Oh iya. Oke. Buarannya di mana Gil?
Komplek Depak, Pak. Oke. Oke, Gil. Salam kenal ya. Muhammad Farhan Ramadan. Saya, Pak. Oke, Farhan. Domisili di mana, Farhan? Bogor, Pak. Bogor ya. Jadi kamu kalau nanti ke kampus naik kereta rencana ya, KRL? Iya. Tergantung. Hah? Bisa bawa motor juga. Tergantung aja. Kalau naik motor loh. Itu udah antar kota tuh bawaannya tuh. Iya sih. Tapi beberapa kali udah sering ke kampus bawa motor juga sih, Pak. Iya. Berarti kalau kamu kehujanan sampai kering lagi tuh baju tuh. Berapa kilo bolak-balik tuh, Pak? Kalau kampus dari Bogor? Pulang pergi 100. Wah, bisa ikut lomba maraton kamu tuh, Farhan. Iya. Asal jangan keseringan, Farhan, hati-hati ya. Nanti takutnya paru-paru basah, Farhan ya. Ya, Pak. Pasti. Bapak dulu tuh juga, dulu kan Bapak di swasta juga ya, dari Bekasi ke Sunter. Itu perginya aja bisa sampai 35 kilo. Jadi kalau pulang pergi sekitar 70 sampai 80 kilo. Itu lumayan ya. Sekitar 2 jam tuh para masuk juga ya. 2 jam buat pergi doang. Jadi kalau misalnya Farhan, Bapak bisa bayangin dari Kejompongan ke Bogor itu bisa mungkin 2,5 sampai 3 jam ya Farhan ya, pergi doang ya. Iya nggak sih? Enggak, Pak. Saya dari rumah ke kampus itu 1,5 jam malah. Kecepatan berapa kamu Farhan? Jangan-jangan normal, kamu Pak. nggak pakai rem ya kamu ya? Remnya copot dulu. Remnya copot. Ya, yang pasti hati-hati ya. Kalian kan juga masih ini ya. Kalau misalnya kelas reguler sih nggak ada, mungkin terakhir jam ketiga ya, 4:30 ya. Jadi nggak ada yang malam. Oke. Kita Dewi. Hadir, Pak. Mana tuh sih Novita? Hadir, Pak. Iya. Domisili di mana? Domisilinya Novita di mana? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi di mana Novita? Bekasi Kabupaten. Hah? Di mana? Di Babelan, Pak. Oh, Babelan. Oke. Novita ini pasti lahirnya November ya? Februari, Pak, kebetulan. Oh, Februari sih? Karena kamu Novita namanya loh. Harusnya Febri berarti. Febri Dewi. Mungkin, tapi nggak apa-apa sih ya. Namanya juga nama ya. Terserah yang kasih nama lah ya. Bapak pikir kamu November Novita. Oke. Next, Nur Laila. Hadir, Pak. Oke, domisili di mana Nur? Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Pak. Oke, banjir nggak di sana Nur? Alhamdulillah enggak, Pak. Kebonjeruk kan juga, Kebonjeruk tuh RCTI kan ya Nur ya? Iya, RCTI. Oke. Baik, kelas A komplit ya. Salam kenal semuanya. Sebentar Bapak tutup dulu screen-nya. Ada yang belum Bapak absen? Semua Bapak absen ya. Oke, Bapak tutup dulu. Coba kalau bisa nanti udah ada ya yang menjadi PIC untuk kelas ini ya. Jadi bisa nanti sebagai perpanjangan informasi Bapak ya ke teman-teman ya. Nggak apa-apa, siapa juga boleh ya, boleh perempuan, boleh cowok, silahkan ya. Oke. Next, Bapak mau kasih sedikit aturan main mata kuliah kita knowledge management ya. Teman-teman boleh mencatat kalau dirasa perlu ya. Tapi kayaknya itu ada beberapa yang belum Bapak ganti deh. Oke, sudah kelihatan kah semuanya? Sudah, Pak. Oke, perhatiin Bapak ya. Kalian kalau mau catat silahkan.
Kalau misalnya ada yang lagi sedang pegang kalender atau enggak ada yang sedang bisa cek di handphone ataupun di internet, bantu Bapak ya. Oke, Bapak mulai. Jadi pertemuan sekarang tanggal 24 Januari itu terhitung pertemuan pertama ya, anak-anak ya. Tanggal 24 Januari. Ya. Kemudian yang kedua, kita tuh masuk jam 2 sampai setengah 5. Ya. Jam 2 sampai setengah 5. Karena 3 SKS. Sekali lagi karena 3 SKS. Kalau misalnya 2 SKS, itu kalau 1 SKS itu kan 45 menit. Jadi kalau 3 SKS, 3 kali 45 menit. Kalau 2 SKS, 2 kali 45 menit. Kayak kewarganegaraan. Kewarganegaraan tadi pagi kalian tuh kan 2 SKS. Ya kan? Berarti 2 kali lebih cepat ya harusnya ya tadi pagi ya. Nah, kalau misalnya ini knowledge management tuh 3 SKS, 3 kali 45 menit. Jadi sampai setengah 5. Tapi mungkin Bapak nggak sampai full setengah 5 ya. Nanti kalian ya sebenarnya biasanya kalau manusia itu konsentrasi paling maksimal bisa sampai 2 jam ya. 2 jam lebih kan konsentrasi udah bagus banget itu. Jadi mungkin Bapak nggak sampai setengah 5 lah ya. Takutnya kalian nanti lupa mandi lagi kan. Ya paling sampai jam 4 lah ya, jam 4-an ya. Yang penting kan bukan karena lamanya waktu, namun karena kualitas waktunya ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian nanti sembari ini ingin bertanya, nggak usah segan Bapak menyelesaikan pembicaraan. Ya, kalian mau menyela, Bapak persilahkan. Ya, Pak, maaf Pak, gitu, ya, silakan. Anggaplah seperti mentor gitu ya. Oke, kemudian sampai dengan UTS kita MS Team. Jadi sampai dengan UTS kita nih online, ya. Nanti setelah UTS kita nggak tahu offline atau online, ya. Pak, kalian hari ini berapa SKS ngambil semester ini? 8 ya? 24 ya? Semua 23. Paket ya? 23. Oh, karena kewarganegaraan kan 2 SKS ya. Nah, Pak, itu gimana Pak? Apakah semua mata kuliah kami akan di online kan Pak? Apa ada yang offline? Jadi hasil dari keputusan manajemen kampus memang sampai dengan UTS itu semuanya online. Ya. Kalau mau ada yang offline, biasanya itu dosen akan ngasih tahu ke kalian. Ya. Seharusnya semuanya online. Sampai UTS. Nanti setelah UTS ke UAS, baru nanti akan diberlakukan lagi offline atau online. Oke ya, sampai sini jelas ya. Kemudian berikutnya adalah ini nomor Bapak. Ya, silakan semuanya disimpan. Ya, for free kalau misalnya kalian mau WhatsApp Bapak. Ya, mau tanya tentang perkuliahan dan yang lain-lain ya. Asal jangan Bapak minta pulsa ya. Gitu. Kalau yang lain boleh ya. Bapak sangat open kok ya. Karena Bapak juga bagian dari prodi sekarang sebagai sekretaris prodi, silahkan kalian mau nanya tentang pembimbingan akademik dan yang lain silahkan ya. Itu nomor Bapak. Kemudian yang lain adalah info masuk ataupun tidak masuk ke Bapak ya, langsung ya, boleh japri ataupun boleh info ke ketua kelasnya ataupun koordinator kelas ini yang sudah kalian sepakati siapa yang ditunjuk ya. Jadi kalau bisa hari ini sudah sepakat siapa ya yang mau menjadi koordinator, silahkan ya, selama perkuliahan ini aja gitu ya. Kemudian coba kalian cek kalau sekarang pertemuan pertama ya, coba kalian cek hari Senin sekarang yang pegang kalender, coba dicek. Jadi tanggal 24 Januari ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan ke-8 dan ke-16 itu adalah UTS dan UAS. Coba kalian hitung
minggu ke-8 itu tanggal berapa? Minggu ke-8. Tanggal berapa? 14, Pak. 14 ya. 14 Ya. Maret ya, Dit ya? Ya, Pak, betul. Oke, jadi kalian akan UTS di pertemuan 8 tanggal 14 Maret. Ya. Nah, kalian udah tandain deh di kalender kalian. Jadi tanggal 14 sampai 19 Maret itu adalah minggu UTS. Tanggal 14 sampai 19 Maret itu adalah minggu UTS. Oke, sampai sini semua clear? Oke, selanjutnya. Kapan, tanggal berapa kalian lebaran Idul Fitri? Coba cek. Tanggal berapa kalian Idul Fitri, lebaran? Tanggal 2 Mei, Pak. Tanggal 2 Mei ya, Dit ya? Antara 2 sama 3, Pak. Oke. Ini boleh dicatat. Jadi kalian libur perkuliahan itu, ya, libur perkuliahan itu dari tanggal 23 April sampai 7 Mei. 23 April sampai 7 Mei, sekitar 2 minggu. Udah? Semuanya sudah catat? Jadi kalian libur Idul Fitri itu dari tanggal 23 April. 23 April Senin bukan sih? Senin ya? Sabtu, Pak. Seninnya tanggal berapa tuh? 25. Ah, iya. Berarti tanggal 25 April sampai 7 Mei itu Jumat ya? Sabtu juga, Pak. Oh iya, berarti tanggal 25 April sampai 7 Mei itu kalian libur 2 minggu. Oke. Jadi kalian tuh mulai masuk kuliah adalah 9 Mei. 9 Mei hari Senin ya? Iya. Iya, Pak. Oke, 9 Mei hari Senin ya. Itu boleh catat ya. 9 Mei kalian sudah mulai masuk. Ya. 9 Mei itu kalau nggak salah 9 Mei itu pertemuan ke-14. 9 Mei. Nah, kalian UAS tanggal 23 Mei. Hari apa tuh? Hari Senin, Pak. Hari Senin. Ya. Nah, ya. Kalian tanggal 23 Mei akan UAS Knowledge Management. Nah, tuh roadmap-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, Bapak buka ruang diskusi. Nah, sekarang PR lagi buat kalian. Coba di kalender kalian cari. Sekarang pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 23 Mei nanti adakah hari Senin tanggal merah? Adakah hari Senin tanggal merah? Karena nanti kalau ada tanggal merah kita mesti cari pengganti kuliahnya. Coba kalian cek sekarang. Ada nggak? Dari tanggal 24 Januari sampai 24 Mei, 23 Mei. Ada nggak tanggal merah? Tanggal merah ya? Idul Fitri doang. Jangan kalian bikin-bikin sendiri tanggalnya. Idul Fitri doang, nggak, selebihnya nggak ada lagi tanggal merah. Bener nih? Iya, Pak. Yang hari Senin, bener nggak ada? Ada, Pak. Nah, tuh ada yang bilang ada tuh. 16 Mei. Coba cek semuanya, 16 Mei tanggal merah nggak? 28 Februari juga ada, Pak. 28 Februari tanggal apa tuh? Hari apa? Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj ya? Ya. Oh iya. Nah, 28 Februari ya. Sama. Tadi dibilang tanggal berapa tuh? 16 Mei. 16 Mei. Oh, Waisak. 16 Mei. Nah,
tanggal 28 Februari sama 16 Mei kita nanti mesti mencari pengganti kuliahnya ya. Mungkin kalau kalian sudah terlalu padat, mungkin nanti akan Bapak bikin 2 pertemuan ya, satu sesi ini gitu ya, untuk mengcover pertemuan yang misalnya minggu depannya libur gitu ya teman-teman ya. Kalian Senin ke Jumat ada kuliah ya semuanya? Setiap hari? Ada Pak. Setiap hari, Dit? Iya Pak, setiap hari. Cuma di Kamis Jumat tuh cuma jadwal pagi doang. Oh. Jumat apa kepemimpinan? Pak Budi, apa tuh? Pak Budi. Perencanaan SDM. Iya. Oke, perencanaan SDM ya. Nah, paling nanti kita tanggal 28 Februari sama 16 Mei nanti kita akan mencari perkuliahan. Nanti reminder Bapak ya, tolong ya, Farhan, Adit. Pak, Bapak minggu depan libur loh. Nah, jadi kita mesti antisipasi ya, daripada nanti kita mencari kelas lagi yang kosong kan kasihan kalian ya. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mengenai perkuliahan? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Bapak buka ruang diskusi, silahkan. Ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Oke. Sekarang yang kedua, perhatikan Bapak ya. Bapak adalah selalu memberitahukan kepada mahasiswa Bapak tentang komposisi nilai. Ya. Komposisi nilai adalah salah satu dari supaya transparan ya dalam sistem penilaian ya, supaya tidak ada timbul pertanyaan ya. Bapak tidak pernah menutup-nutupi namanya nilai ya, karena itu adalah kerja keras kalian ya, dan Bapak sangat mengapresiasi kerja keras kalian. Namun Bapak juga tidak mentolerir namanya misalnya tidak ada informasi dari kalian nggak masuk, tidak ada kejelasan ya, terlambat tidak memberitahu, ataupun pengumpulan tugas ataupun UAS tidak maksimal. Nah itu kan pada intinya jadi kan sejalan ya dengan yang didapat. Namun pada intinya Bapak harus memberitahukan komposisi nilai, karena mungkin tidak semua dosen akan memberitahukan secara komposisi nilai ya. Namun Bapak di awal akan memberitahukan kalian supaya akuntabel ya, supaya transparan. Dan ini adalah komposisi nilai Bapak. Ya. Yang pertama tugas individu, biasanya nanti menjelang UTS itu ada 3 komponen. Tugas individu, tugas kelompok, dan presentasi kelompok. Ya. Nah, jadi kalau untuk tugas dan presentasi ini 25%. Ya. Baru setelah itu UTS 20%. Kemudian masuk lagi tugas dan presentasi dan UAS itu 25%. UAS lagi 20%. Nah, total 90%. Baru kehadiran dan keaktifan 10%. Gitu ya. Bapak sangat mengapresiasi kepada teman-teman, anak-anak yang aktif ya dan hadir on time. Ya. Seperti itu. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Seperti itu, ya. Kenapa Bapak akan banyak tugas kelompok dan juga presentasi? Karena kita adalah terapan, ya. Kita harus banyak praktik, ya. Dan yang kedua, kalian nanti kalau di dunia kerja, perhatikan Bapak ya, kalian kalau di dunia kerja itu harus banyak untuk belajar presentasi. Jadi kalau di kelas Bapak presentasinya kalian salah ataupun belum benar, nggak apa-apa, kan di sini tempat belajar, ya. Namun nanti akan bareng-bareng kita perbaiki, ya. Lebih baik berani salah daripada tidak mencoba sama sekali, ya. Berani untuk berbicara, berani untuk speak up, berpendapat, berargumen, berpresentasi, bertanya, gitu ya. Karena itu adalah
orang-orang yang biasa akademik seperti itu ya. Tuh, silahkan, ada yang bertanya komposisi nilainya? Ada yang bertanya? Pak, hadir gimana kalau terlambat, Pak? Kalau di kelas ya, kalau misalnya hadir terlambat, biasanya Bapak suruh nyanyi. Ya, tuh. Pokoknya minggu depan kalau ada yang terlambat, kalau nggak suruh nyanyi ataupun baca puisi. Ya. Kalau terlambat setelah Bapak absen. Ya, biasanya masuk Bapak jam 2 terus Bapak absen. Nah, akhirnya dia nggak ada, terus dia bilang, Pak, maaf Pak, saya baru masuk. Berarti kita akan puisi ataupun suruh nyanyi ya. Begitu juga dengan Bapak. Kalau Bapak terlambat, Bapak akan seperti itu. Setidaknya menginformasikan dulu ya. Bapak terlambat ataupun kalian terlambat. Ya. Kalau tanpa informasi, berarti nanti dia suruh baca puisi ya ataupun nyanyi. Oke ya, deal ya. Oke, baik. Kalian di sini semuanya ikut UKM nggak sih kalian? Pada ikut kah UKM ataupun di himpunan? Ikut UKM apa aja? Coba dong, boleh dong cerita dong. Ayo, berani yuk. Ikut UKM apa aja? Ayo. Ataupun di himpunan MSDMA? Di sini banyak himpunan, Pak. Himpunan banyak ya? Nggak apa-apa. Apapun itu sangat baik ya. Mau di himpunan, mau di UKM. Kalau yang di UKM, rata-rata UKM apa aja di kelas ini? Campuran sih, Pak. Campuran ya, Dit ya? Iya, Pak. Apa aja rata-rata, Dit? Ada futsal, voli, terus ada penalaran. Apa pokoknya nggak tahu lagi deh, Pak. Yang saya Juga tahu ada Pak musik. Di sini nggak ada UKM musik nih. Ada Pak, ada. Siapa musiknya? Bapak sekalian promosi ya? Saya Pak. Ya, Bapak sekalian promosi ya. Kebetulan Bapak pembinanya. Jadi ya intinya kalian tuh harus ikut kayak gitu-gitu ya, UKM ataupun himpunan ya. Karena itu untuk membangun soft skill kalian ya, organisasi gitu ya. Jadi bagaimana kalian berorganisasi, membuat kegiatan ya, ataupun berinteraksi dengan sesama anggota. Jadi itu kalian nggak akan mendapatkan itu di dalam kuliah ya. Jadi Bapak sangat menyarankan kalian untuk ikut deh, namanya himpunan maupun dalam UKM. Itu bagus karena nanti itu akan menjadi poin tambahan di dalam nanti pengalaman kalian di dalam organisasi kampus ya. Saya sama Bapak. Gitu ya. Oke, itu udah. Jadi sekarang kita sedikit Bapak masuk ke dalam pokok-pokok apa aja sih yang akan kalian dapatkan di dalam knowledge management ini. Nah, ini ya, Bapak mau share satu lagi. Ini bisa kalian catat ya. Sebentar. Ini sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi di sini kalian nanti akan pelajari tentang ruang lingkup knowledge management ya. Ini nanti di pertemuan minggu depan aja ya. Konsep dasar dan ruang lingkup knowledge management. Ya. Di sini juga kalian akan mampu menjelaskan tujuan dari knowledge management. Ya. Nah, minggu depan ya, kalian sini akan mampu bagaimana menjelaskan proses penciptaan pengetahuan, knowledge creation
ya. Nah, kalian juga nanti akan sini belajar tentang proses pembagian pengetahuan, knowledge sharing. Nah, kemudian kalian sini juga akan mampu menjelaskan sistem tentang knowledge management. Ya. Nah, di sini juga kita akan menciptakan budaya yang positif, budaya knowledge sharing. Ya, di sini juga kalian pertemuan ke-7 akan mampu menganalisis, mengkritisi tentang knowledge management. Salah satu perbedaan antara SMA maupun kuliah adalah di dalam kuliah kalian di sini sudah mulai berpikir kritis, namun pengetahuan tidak kalian simpan sendiri. Bagaimana kalian sudah mampu untuk belajar, bagaimana untuk sharing kepada rekan-rekan kalian, bahkan sharing kepada yang lebih tua dari kalian. Nah, itu ya. Karena nanti di dalam dunia pekerjaan kalian akan sering ketemu dengan namanya meeting, rapat, ya. Jadi kalian tuh harus berani untuk speak up, berbicara, ya, berbicara. Nah, di sini kita akan banyak belajar bagaimana untuk berbicara, mengutarakan pendapat, ya, menginformasikan pengetahuan yang kita punya dengan baik dan santun, seperti itu ya. Jadi sini kita akan banyak berbicara. Pak, kenapa knowledge management ini ditaruh di tahun pertama sih? Nah, knowledge management ini ditaruh di tahun pertama pada kalian angkatan-angkatan baru, supaya ini menjadi fondasi kalian, ya, fondasi di dalam mata kuliah kalian berikutnya tuh yang lebih spesifik, ya. Karena kan di sini kan kalian kan bersifat terapan, ya, apalagi manajemen sumber daya manusia ya. Kalian nanti profesi ini akan sering bertemu dengan banyak orang, ya kan? Kecil kemungkinannya kalian akan bertemu dengan mesin, namun kalian akan bertemu dengan banyak orang, sehingga kalian akan sering berbicara mengenai pengoreksian, ide, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian habis itu UTS pertemuan 9, kalian di sini mampu menjelaskan tentang jenis penerapan knowledge management, ya. Contoh dari penerapan knowledge management itu misalnya kalian namanya sharing session, nama FGD, forum grup diskusi, ya, dan lain sebagainya. Knowledge sharing, seperti itu. Itu adalah bagaimana tahapan-tahapan dari knowledge management, ya, pengaplikasian dari knowledge management. Gitu. Jadi juga di angkatan ini kalian kelas A ini punya grupnya nggak? Ada grupnya? Grup WhatsApp? Ada? Ada? Ada nggak, Dit? Farhan? Ada, Pak. Grup WhatsApp kelas. Kelas A? Ada? Ada. Di kelas ini dari awal kemarin ada yang mengundurkan diri nggak sih kelas ini? Ada, Pak, 1 orang. Siapa tuh? Cika namanya. Oh, Cika ya. Oh, sebentar. Di sini sih 23 nih. Dari awal awalnya 24 ya? 23, Pak. Karena emang dari awal Cika itu udah keluar, Pak. Oh, jadi sebelum kuliah berjalan Cika udah keluar ya? Ya. Oke, terima kasih informasinya, Adit. Nah, di grup kelas A kalian itu aktif nggak, Adit dan teman-teman? Di dalam informasi dan sebagainya. Coba Bapak tanya, aktif nggak? Hening, Pak, hening. Nah, nggak boleh hening dong, ya. Harus aktif, ya. Harus aktif. Asal jangan ini ya, jangan ngegosip gitu loh. Maksudnya jangan berita-berita hoax gitu ya. Kalau bisa sudah mulai informasikan mengenai mata kuliah, pelajaran, dan lain sebagainya ya. Itu membangun loh, percaya sama Bapak ya. Akhirnya itu akan membangun kalian supaya lebih berani untuk speak up. Gitu ya. Coba yuk, sudah mulai dihidupkan. Ya, Bapak doakan sih kalian
memulai bareng-bareng, nanti mengakhiri juga bareng-bareng ya. Maksudnya bareng-bareng kalian juga nanti ke depannya. Gitu loh, ya. Jadi harus dihidupin mengenai informasi ya, mengenai mata kuliah, semuanya sampai informasinya merata. Tuh ya, saran Bapak ya. Hidupkan itu sebagai terapan implementasi dari knowledge management. Gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan tentang tacit knowledge. Nanti ini kita akan pelajari setelah UAS, setelah UTS maksud Bapak. Kemudian personal knowledge. Ya. Kemudian explicit knowledge. Kemudian elemen pokok knowledge. Nah, kemudian metode dan teknik knowledge sharing. Nah, itu seperti apa? Ada tahapannya. Dan juga mengkritisi tentang knowledge management. Nah, ini ya. Jadi ini semua adalah bagian dari knowledge management. Lalu, Pak, nanti outputnya dari mata kuliah ini apa, Pak? Outputnya ketika kalian mempelajari tentang knowledge management adalah nanti kalian mampu ya di dalam mengimplementasikan namanya sharing knowledge, ya, bercerita, berpendapat tentang pengetahuan maupun berdiskusi dengan santun seperti itu ya. Nah, jadi pada intinya adalah itu untuk membangun skill kalian, soft skill ya. Kalau hard skill kan kompetensi kalian. Kalau soft skill itu apa? Bagaimana cara kalian leadership, ya, bekerja sama satu dengan yang lain, ya, itu dibutuhin tuh nanti di perusahaan teman-teman ya, anak-anak ya. Nanti perusahaan akan bertanya, apakah kalian mampu untuk bekerja sama dengan yang lain? Nah, apakah kalian mampu untuk teamwork? Nah, gitu. Ya. Jadi pada intinya di sini kalian akan banyak belajar bagaimana berorganisasi, mengutarakan pendapat, sharing knowledge yang baik dan benar ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau nggak ada, Bapak yang ingin bertanya ya di dalam kolom chat ya. Bentar, ini kelas berapa nih? U13 ya ini ya? U13 ya. 13, Pak. Sebenarnya ya, kelas U13 ini udah ada loh sebenarnya. Tapi memang sudah disiapkan maksud Bapak kalian tuh kelasnya. Ya, sudah disiapkan, namun sayang ya. Ternyata kita mesti online, tapi nggak apa-apa ya. Semua untuk kebaikan kita bersama ya. Bentar, Bapak mau tulis di UT pertemuan 1. Bentar ya.
Muncul kan di chat, teman-teman? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Coba di refresh lagi ya. Udah muncul? Ada, Pak, ada. Cuma nggak di live chat yang sekarang. Jadi kepisah gitu, Pak. Ya, di ini ya, di apa tadi tulisnya di chat. Pak. Ya, terus. Yuk, silakan teman-teman berpendapat, tulis di kolom chat apa yang kalian ketahui. Monggo, kalian mau cari di internet, mau cari di mana, silakan di jurnal, di internet, di mana, silakan. Bapak buka kebebasan untuk kalian. Silakan ya. Di sini harusnya kalau 23 ada 23 chat ya, berarti harusnya ini. Silakan ya. Bapak kasih waktu sekitar nggak usah lama-lama lah ya. Itu kan tinggal gampang kan, tinggal kalian dapat di internet copy paste, kalau bisa jangan copy paste 100% ya, kalian tambahin kata-kata dikit kek gitu ya, biar nggak copy paste 100% gitu. Bapak berikan waktu 10 menit ya, silahkan ya.
Oke, baru 4 orang nih. Mana lagi yang lain? Silakan. Baru 10 orang.
Sebentar ya, lagi ajan ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman semua sudah menjawab ya, dan pada intinya adalah semuanya kalian mendapatkan sumber dan informasi yang sama ya. Intinya adalah bagaimana memang knowledge management ini adalah proses pengelolaan, pembagian ya, pengetahuan yang digunakan untuk perusahaan ataupun organisasi ya, di dalam mengidentifikasi, menciptakan, menggunakan pengetahuan informasi ya. Bapak dulu tuh sebelumnya di swasta teman-teman ya, anak-anak ya. Bapak di swasta sekitar 10 tahun. Knowledge management ini sangat jalan ya, sangat jalan. Itu apalagi kalau yang ada kantor pusat dan ada kantor cabang. Bapak kebetulan dulu di bank ya. Jadi sangat jalan namanya informasi itu. Jadi bagaimana orang pusat turun ke cabang membagikan informasi di dalam knowledge sharing tentang produk, ketentuan, perundang-undangan, dan lain sebagainya, supaya semuanya satu frekuensi, semuanya satu informasi. Jadi tidak ada informasi yang hoax atau seperti apa ya. Begitu juga knowledge management implementasi ini terjadi ketika kemarin kalian mendapatkan informasi dari kampus bahwasannya 7 pertemuan ke depan dengan online ya. Kan kalian mendapatkan dengan berita edaran ya nggak sih? Betul ya. Ataupun kalian ada yang mengikuti media sosialnya Poltek, ada ya, via Instagram ya, ataupun seperti apa. Jadi semuanya itu adalah semata-mata bagaimana organisasi ya mendapat meramu informasi sehingga nanti untuk kedepannya adalah efektivitas dari organisasi tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah semuanya terus seperti itu ya. Bagaimana di sini juga ada bilang metode yang dipakai organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, mendistribusikan pengetahuan yang digunakan untuk keberhasilan dalam organisasi ya, dalam proses mencapai tujuan ya. Semuanya pada intinya sama ya. Jadi seenggaknya di dalam nanti output dalam mata kuliah ini 1 semester ke depan, anak-anak kalian tuh bisa dalam mengelola dan mengidentifikasi informasi gitu ya, supaya di dalam aktivitas dan tujuan organisasi. Apalagi kalian nanti bagian dari SDM ya, bagaimana kalian harus mengelola informasi dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih pada ini kan? Apa udah pada 5 watt semua nih kayaknya nih? Udah mulai pada ngantuk nih. Ada pertanyaan? Pertemuan ke depan kita mulai masuk dalam materi ya. Biasanya seperti apa? Biasanya Bapak akan share materinya dulu ya. Misalnya kan kita kuliah jam 2 ya. Jam 1:30 Bapak biasanya kirim materinya via file di pertemuan kedua. Nanti kalian baca dulu ya, sehingga nanti kita sudah masuk kuliah kita bisa berdiskusi ya.
Kalau bedanya mahasiswa dengan SMA adalah mahasiswa dituntut untuk proaktif. Kalian proaktif ya. Jadi di sini siapa jadinya koordinatornya? Kelas ini. Ayo. Siapa? Ayo. 2 orang boleh. Siapa koordinator kelas ini? Ayo langsung. Jangan takut. Ayo. Kalau nggak ada Bapak tunjuknya ya. Bapak tunjuk random nih, random. Ayo siapa? Biasanya siapa kelas ini yang jadi PIC-nya? Ayo, jangan takut. Biasanya yang jadi koordinator ntar pasti nilainya bagus Bapak kasih ya. Nggak juga sih ya. Ayo siapa? Kelas ini. Wah ini kalau misalnya nggak ada yang mau ntar Bapak suruh nyanyi semua kayaknya. Ayo berani. Siapa kelas ini? Biasanya Adit, Pak. Adit. Nah, Adit. Kamu WhatsApp ke Bapak nomor kamu ya. Pak ini saya Pak, Adit. Ya Pak. Satu lagi siapa Adit? Biasanya perempuan dong satu. Siapa biasanya perempuan di sini? Cowok juga nggak apa-apa. Siapa Dit? Biasa Dit. Ayo perempuan. Siapa? Nanti kalian ini satu lagi ya, Dit ya. Nomor Bapak disimpan kan? Coba Dit. WhatsApp Bapak, Dit. Ya Pak, bentar Pak. Oke. Nomor Bapak gampang ya. 0818 2 kali 5679. Ya, 0818 5679. Gampang kok. Ya. Top. Bapak biasanya kalau mengakhiri kuliah selalu dengan cerita, ya. Cerita ke knowledge management seperti ini terakhir ya, sebelum Bapak tutup. Pasti kalian sudah pernah mendengar hal ini ya, tapi nggak apa-apa kalau ini Bapak utarakan. Ini adalah benar-benar implementasi dari knowledge management ya. Ada 4 orang ya, 4 orang yang matanya ditutup dengan kain ya. Paling kalian pasti pernah mendengar cerita ini, dan mereka harus menebak binatang apa ini ya. Yang pertama dipeganglah kakinya. Wah, kakinya besar sekali ya kan, ini sepertinya badak gitu. Terus loh, ini buntutnya kecil sekali, ini seperti kambing gitu loh. Terus dipeganglah kupingnya. Wah, kupingnya besar sekali ya kan, kupingnya besar sekali. Ini seperti gajah ya kan. Dipeganglah badannya. Wah, badannya besar sekali ya kan, badannya seperti besar sekali. Ini seperti kuda gitu loh. Ketika mereka tidak berkumpul untuk menyatukan informasi ya, mereka akan mendapatkan informasi secara sepotong-sepotong, tidak full, tidak penuh. Padahal sebenarnya adalah binatang itu gajah ya. Namun ketika mereka mendapatkan dan langsung menyampaikan informasi secara sepotong, sehingga mereka mendapatkan, menurut saya ini badak, menurut saya ini gajah, menurut saya ini kuda, menurut saya ini kambing ya. Pada intinya teman-teman ya, kalau di dalam organisasi itu nggak bisa begitu ya. Di dalam organisasi ya, ketika Adit mendapatkan informasi ya, ketika Dendi, ketika Novi ya, ketika Ayosa, kalian mendapatkan informasi, kalian harus berkumpul terlebih dahulu, saling berkomunikasi sehingga mendapatkan satu informasi secara utuh ya.
sehingga informasi itu benar-benar bisa dapat diterima oleh publik sebagai informasi yang utuh. Ya, itulah namanya perusahaan. Ya, ketika kalian bersama-sama disuruh oleh manajemen, disuruh oleh perusahaan apa yang mesti dilakukan ke depan, caranya ya kalian mengumpulkan informasi ya, baik dengan cara diskusi, baik dengan cara kalian turun ke lapangan, baik kalian mendapatkan melalui internet, baik kalian dengan cara terjun langsung ke dalam karyawan, sehingga kalian mendapatkan informasi secara utuh. Itulah namanya knowledge management ya. Sehingga ketika 4 orang berkumpul, mereka menyatukan gambar, sehingga dapatlah kesimpulan bahwa ini adalah binatang gajah. Oke ya. Semoga cerita ini bisa menjadi brainstorming teman-teman, bahwasanya pengetahuan itu harus didapatkan secara utuh dengan cara organisasi yang komunikatif gitu ya. Oke Dit, ini ya nomor Adit ya? Iya Pak, sudah saya WA. 8850 ya Dit? Ya, betul. Oke, bentar. Aditya kelas A ya. Aditya kelas A. Bapak takutnya lupa nih. Aditya kelas A. Oke. Itu ya. Semoga ini bisa menjadi ini buat teman-teman ya. Pemanasan dulu kita. Minggu depan kita boleh masuk ke materi ya. Jadi biasakan berani untuk berbicara. Bapak buka ruang diskusi seluas-luasnya di kelas ini. Dan berani untuk berpendapat. Dan berani untuk menyerahkan pendapat kalian ya. Sangat terbuka. Semuanya sudah absen? Bapak mau tarik absennya? Ada yang belum absen? Pak, saya belum absen, Pak. Absen link, Pak. Yang link ya, absen dulu. Agil ya? Siapa sih tadi yang itu? Saya absen dulu, Pak ya. Absen dulu lah. Jangan absen sekarang, Gil. Jangan absen dulu. Absen dulu mah udah lewat ya kemarin ya. Iya, absen sekarang maksudnya. Ya, oke. Udah? Ya?
Udah, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Baik, untuk saat ini mungkin dari Bapak itu aja ya untuk pengenalannya. Tidak usah terlalu sampai ini ya, jam 4:30. Minggu depan kita akan masuk dalam materi dan Bapak akan share sebelumnya. Sebelum Bapak akhiri, ada lagi yang ingin tanyakan? Dit dan teman-teman kelas A ada? Ada ya? Jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan info Adit ya, atau enggak Adit info Bapak ya Dit? Ya Pak. Paling demikian semuanya. Kita bertemu lagi hari Senin depan di jam 4 sore, di jam 2 sore, jam 2 siang pokoknya. Jam 2 siang kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kalau ada kesempatan untuk kalian vaksinasi booster ya, yang ketiga silahkan ya. Kalau kalian ada kesempatan di daerah kalian, jangan, yang pasti kan sudah 6 bulan ya. Vaksinasi kedua, selama ada kesempatan silahkan ya, itu untuk kalian juga. Jadi demikian dari Bapak. Kita bertemu lagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Bapak end meeting ya.